Halo semuanya, ketemu lagi di channel Rapjak. Di video kali ini, hari Rabu kemarin gue buka kolom pertanyaan di Instagram Story buat kalian yang mau nanya-nanya ke gue langsung. Nah, di sini di video ini gue udah pilihin 10 pertanyaan yang kira-kira bakal mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain dan itu cukup umum buat ditanyain. Tapi kalau misalnya dijawab satu persatu dari chat atau dari apa, itu mungkin akan makan waktu. Jadi makanya gue pilih 10 pertanyaan ini. Semoga jawaban gua kali ini bisa jadi referensi buat kalian juga ya, dan bisa menjawab apa yang kalian pertanyakan selama ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rapjak biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Yang pertama, tips baby mogok makan karena habis muntah sama yang adult pupnya encer. Nah, ini yang masalah yang paling umum kayaknya yang terjadi di dunia pergekoan. Jadi, biasanya buat teman-teman nih yang para pemula yang pelihara gecko, biasanya belum mengerti 100% cara handling gecko. Nah, yang perlu diingat kalau misalnya habis makan, apalagi geckonya baby, itu jangan sering dimain-mainin atau kandangnya digeser-geser atau sesimpel kalian mindahin, niatnya mau bersihin tapi itu bisa bikin geckonya muntah. Nah, kalau geckonya muntah itu biasanya susah banget buat mau makan lagi. Harus ada caranya, nanti gue jelasin di belakang. Terus kalau yang adult yang pupnya encer itu juga biasanya karena salah ngasih makan. Jadi jangkriknya tuh nggak dipuasain dulu, misalnya langsung digatlot. Nggak dipuasain dulu, berarti jangkrik itu yang kalian beli dari tukang burung atau tukang ikan, kita nggak tahu dia makan apa di sana. Dan kalau misalnya dikasih makannya asal, kalian nggak puasain dulu, walaupun dikasih gatlot, bisa jadi bawa bakteri. Nah, bakteri itu yang bikin pencernaan si gecko sakit. Jadi akhirnya diare, pupnya encer, terus malah susah makan setelahnya. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Biasanya cara paling mudah dan simple itu dipuasain aja. Jadi misalnya kalian ngasih makan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, puasain skip 1 kali makan. Jadi kalau yang 2 hari sekali, kasih makan di jarak 4 hari berikutnya. Kalau yang makan 3 hari sekali, kasih makan di jarak 6 hari berikutnya berarti. Jadi skip 1 kali makan, nggak usah dikasih makan. Pas dikasih makan lagi, kasih aja 1 apa 2 jangkrik doang. Jadi jangan mikir, oh kayaknya udah nggak makan lama nih, kasihan geckonya. Gecko nggak kayak manusia guys. Jadi pencernaannya tuh butuh adaptasi yang lumayan lama. Kalau kita makan sehari bisa 3 kali, bisa 2 kali. Kalau gecko makan 2 hari apa 3 hari sekali. Jangan disama-samain. Jadi nggak usah kasihan sama geckonya, karena kalau misalnya kalian ngasih langsung sekali banyak pas dia mau makan setelah puasa itu, nanti geckonya bakal muntah lagi dan lebih parah lagi sakit pencernaannya gitu. Nah, setelah itu baru tingkatin porsi makannya. Kalau emang mau makan nih lancar setelah dipuasain 1 apa 2 jangkrik, yang 3 kali makan tetap 1 apa 2 jangkrik, selanjutnya naikin 1, selanjutnya naikin 1 sampai ya 3 sampai 5 ekor jangkrik setiap kali makan. Terus kalau misalnya masih nggak mau makan juga gimana? Atau malah sakit parah atau ekornya udah terlanjur kurus, nah itu ada di video kita yang panjang, cara ngobatinnya segala macam nih. Nanti linknya ada di deskripsi atau gue tampilin di sini ya. Yang kedua, ini banyak banget nih pertanyaan, hampir berapa ya yang nanya mirip-mirip kayak begini. Jadi cara nentuin morph anakan dari indukan yang udah ada nih. Jadi sobat Rapjak biasanya punya indukan terus ngawinin kan iseng-iseng, terus jadi anakannya. Nah, anakannya ini apa nih morphnya, kan nggak ngerti. Apalagi kalau anakannya kayaknya beda banget sama induknya gitu. Ini gimana cara nentuinnya? Nah, kalian bisa masuk ke morph calculator. Jadi bisa masuk ke website sana, masukin indukan jantannya apa, indukan betinanya apa. Jadi deh kemungkinan anaknya apa aja. Dari kemungkinan anaknya itu langsung aja googling. Misalnya anaknya kalian punya Maxno sama normal. Maxno sama Tangerine, sorry. Kalau normal kayaknya nggak ada yang labelin normal ya sekarang. Maxno sama Tangerine, hasilnya 50% Maxno, 50% Tangerine misalnya. Kalian googling Tangerine baby kayak gimana, Maxno baby kayak gimana. Nah, kalau udah muncul, tinggal dicocokin sama visual anakan yang ada saat itu gitu. Jadi sesimpel kayak begitu. Lebih lengkapnya gue udah pernah juga bikinin videonya sebenarnya. Kalian aja yang belum scroll videonya Rapjak. Terus yang ketiga nih, ada yang nanya lebih spesifik lagi. Kalau di morph calculator kan genetiknya yang
ada basic-basic aja. Kalau yang polygenik kayak Sunglow sama Black Knight itu kalau dikawinin bisa nggak sih gitu? Ya kalau sesimpel jawabannya Sunglow sama Black Knight hasilnya harusnya kemungkinan adalah Hypo Tangerine Black Knight Cross Head Tramper. Kalau emang bener-bener morphnya cuman kayak begitu ya. Tapi balik lagi tergantung visualnya. Bisa aja visualnya Black Knight Tangerine doang, bukan Hypo Tangerine. Terus bisa aja visualnya justru Sunglow karena Black Knight-nya bawa Head Tramper. Jadi lihat dulu visual anakannya kayak gimana, abis itu baru googling lagi kayak yang tadi pertanyaan sebelumnya, googling lagi, terus cocokin deh anakan yang ada di Google kayak gimana sama anakan kalian mirip apa enggak. Yang ketiga, perawatan telur gecko gimana? Terus kalau udah nelor atau sambil bertelur nih, induknya diapain? Nah, kalau telurnya kita tuh rekomendasiin banget kalian buat pisahin dari indukannya. Kenapa? Karena kalau tetap di kandang si gecko, si induknya nih, si mamanya, itu nggak akan bisa 100% netes dengan baik. Kenapa? Karena kelembapannya bisa berubah-berubah, terus suhunya bisa berubah-berubah, terus belum lagi kena, misalnya suka kena cakar sama indukannya, jadi telurnya robek, pokoknya macam-macam lah faktor-faktor. Terus kotor lah, kena kotoran, ada jamur, ada apa gitu. Jadi sebisa mungkin langsung ambil telurnya, masukin ke inkubator. Kalau nggak punya inkubator, simple, kalian bisa pakai kotak plastik aja, yang penting ketutup, nggak ada bolongannya sama sekali. Taruh perlit sepertiga, terus lembapin, terus taruh deh telurnya, simpen di tempat rapet dan taruh di tempat yang suhunya stabil. Biasanya sih di dalam lemari gitu. Ntar nggak usah dibuka-buka sampai 1,5 bulan bakal netes deh anakannya. Nah, mamanya diapain? Mamanya tetap dikasih makan. Nanti jarak 2 minggu setelahnya geckonya bakal nelor lagi tuh. Nah, kasih makan berapa banyak? Kalau nggak mau makan gimana? Biasanya memang indukan nggak 100 gecko yang lagi nggak bertelur. Nah, kalian tetap kasih makan aja kayak biasa, 3-5 ekor jangkrik di sore hari, terus biarin aja sampai besoknya. Mungkin kalian cek besok pagi biar jangkriknya nggak kotor, nggak kemana-mana. Pas dilihat sisanya langsung dibuang. Kayak gitu terus sesuai jadwal makannya. Biarin geckonya memutuskan sendiri dia mau makan apa enggak. Jadi nggak usah worry, oh Gecko saya lagi hamil nih, terus nggak mau makan. Saya coba suapin aja ya. nah itu yang bisa resiko ada egg binding, ada malah mati karena telurnya pecah di dalam dan lain-lain. Nggak usah terlalu ikut campur lah sama urusan si gecko. Jadi biarin dia mau makan mau enggak, yang penting kita tetap kasih makan sesuai jadwal. Yang keempat, karakteristik genetik setiap gecko. Nah ini sebenarnya gue agak kurang mengerti sama pertanyaannya, tapi kalau mau menjelaskan, mungkin yang dimaksud karakter tiap gecko tuh mungkin beda-beda gitu. Kayak yang sering gue spill, kalau geckonya blizzard atau ada genetik blizzardnya, misalnya Diablo Blanco atau Blazing Blizzard segala macam, itu biasanya geckonya lebih galak, lebih agresif daripada gecko-gecko yang bukan blizzard. Murphy patternless juga kadang suka lebih galak, tapi nggak semua Murphy patternless kayak begitu. Terus apa lagi ya? Kalau karakteristik yang unik-unik tuh Enigma misalnya. Enigma tuh suka geleng-geleng, suka kalau strike nggak kena makanannya. Terus Lemon Frost itu pada pasti bawa tumor, males bahasnya. Terus apa lagi ya? Kalau Giant, Super Giant biasanya agak sulit buat dikawinin karena dia bodinya gede dan agak mageran. Terus kalau misal digabungin dia ada potensi gigit-gigitan malah berantem gitu. Jadi agak tricky buat ngawininnya. Terus apa lagi ya? Super Snow. Nah, ada yang combo-combo Super Snow biasanya bodinya nggak sebesar gecko yang biasa. Black Knight, kalau kalian beli Black Knight yang solid, yang bagus, itu biasanya nggak ada yang 100% mulus. Nah, itu karena orang biasanya ngawinin Black Knight sama Black Knight. Jadi ya udah anakannya begitu, lama-lama genetik jenuh. Udah sih paling kayak begitu. Kalau mau cari yang kalem, biasanya yang Tangerine tuh geckonya kalem, bold stripe segala macam, yang ya biasanya yang umum-umum ada di pameran Rapjack yang dipegang-pegang, itu kalem-kalem lah, jinak-jinak lah karakternya. Jadi nggak berbahaya buat kalian para pemula yang pengen pelihara gecko. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Bedanya Tramper Lavender, Fire Tramper, Tangerine Tramper, sama Sunspot. Wah, emang itu semuanya kelihatannya sama aja ya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi ke genetik. Jadi tergantung indukannya apa. Nggak bisa ujuk-ujuk dilabelin kayak begitu. Nah, kalau Tramper Lavender itu yang motifnya agak ungu ke silver-silveran. Terus kalau Fire Tramper itu warna dasarnya paling merah di antara yang lain. Kalau Tangerine Tramper itu sekedar kuning aja. Tapi kalau di Rapjack kadang suka ngelabelin Tangerine Albino, visualnya mirip banget
banget sama Tramper Lavender atau Fire Tramper, tapi kita tetap labelinnya Tangerine Albino doang karena dia nggak bawa genetik yang Tramper Lavender atau Fire Tramper. Jadi balik lagi ke indukannya. Nah, kalau Sunspot bisa beda sendiri nih, karena dia motifnya pas udah gede nggak yang ngeblok berpattern-pattern begitu, tapi cuman titik-titik doang. Nama Sunspot itu sendiri dari penyakit kulit manusia yang terlalu sering kena cahaya matahari langsung gitu. Jadi kayak ada totol-totol hitam coklat begitu. Nah, gecko-nya juga kayak gitu. Jadi totol-totol coklat titik-titik kecil banyak. Nah, itu namanya sunspot. Jadi udah nggak berbentuk pattern lagi, nggak berbentuk apa ya, mungkin stripe atau banded begitu. Terus pertanyaan selanjutnya, pemula kalau mau breed bagusnya morph yang sama atau yang beda sih, atau disilangin gitu. Jadi misalnya kalau pemula biasanya sukanya yang ngejreng-ngejreng, sunglow misalnya. Kayaknya bosen ya Sunglow kalau ketemunya Sunglow doang. Cobalah Sunglow gimana kalau dikawinin sama Maxno. Gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau line albinonya tuh sama, jadi sama-sama tramper gitu. Boleh-boleh aja sih gitu. Tapi anakannya nggak akan sebagus kalau misalnya kalian ngawinin yang serupa. Jadi misalnya Sunglow dikawinin sama SHTCTB, walaupun secara visual sama-sama orange, tapi dia dua genetik yang beda tuh. Yang satunya non albino, yang satunya albino. Jadi kalau dikawinin ya oke, anakannya lebih kuat kalau daripada kalian ngawinin Sunglow sama Sunglow berpotensi genetik jenuh juga, tapi nggak sejauh atau dalam tanda kutip sejelek kalau kalian ngawinin Sunglow sama Maxno. Kalau Sunglow sama Maxno hasilnya bakal acak-acakan, nggak jelas arahnya mau kemana gitu. Paling banter, paling bagus, paling dapetnya creamsicle. Kalau creamsicle juga pas udah gede butek. Jadi buat apa ngawinin yang kayak begitu? Jadi kawinin ya yang kurang lebih sama, mirip-mirip. Misalnya bosan sama bold stripe, kawinin lah sama Tramper bold stripe. Jadi yang satunya albino, yang satunya non albino kayak gitu. Atau bold stripe sama bold jungle, atau bold stripe sama tangerine. Itu lagi banyak yang project kayak begitu ya. Jadi buat ngedapetin bold stripe tapi warnanya tangerine atau warnanya orange gitu. Nah kayak gitu-gitu bisa di eksperimen kayak begitu. Tapi kalau yang warnanya beda jauh banget, gue saranin sih jangan, daripada kalian kecewa ngeliat anakannya nanti. Pertanyaan selanjutnya, kalau buat pemula yang bagus tuh beli umur berapa sih? Nah kalau di Repja kan macam-macam ya. Kita jual ada yang baby, ada yang juve, ada yang hampir jadi indukan, ada yang udah indukan, ada yang malah gede banget gitu. Kalau buat pemula yang mana sebenarnya tergantung selera. Ada plus minusnya setiap umur dari si gecko itu. Kalau yang baby biasanya agak sulit di-handle. Jadi kalau buat pemula kadang mau megang aja kadang suka teriak nih si baby. Terus pemula kan masih nggak ngerti karakter gecko gitu. Terus akhirnya jadi takut malahan megang geckonya. Tapi plusnya baby adalah jarang banget baby yang mogok makan gitu. Biasanya baby tuh pasti rakus-rakus aja lah dan enak gitu dilihat. Dari kecil bisa ngelihat pertumbuhannya kayak gimana, bisa ngelihat mutasi warnanya kayak gimana gitu. Ada keseruannya sendiri kalau kalian pelihara yang dari baby. Terus harganya juga pasti paling terjangkau ya kalau baby. Terus kalau juvenile yang umur-umur 2 sampai 3 bulanan gitu, itu udah lebih gede lagi, biasanya udah lebih kalem, makannya juga masih lancar. Terus warnanya tapi udah mulai mutasi ke yang warna adultnya begitu. Kalau minusnya mungkin harganya juga jadi lebih mahal ya daripada yang baby banget, karena juvenile biasanya warnanya lagi cakep-cakepnya tuh, bahkan ada yang lebih mahal dari adult gitu. Terus yang sub adult disebutnya yang umur-umur ya 4 sampai 7 bulan sebelum dia jadi indukan. Nah ini sebenarnya terbaik kalau misalnya kalian pengen niatnya breeding atau pengen ngawinin yang nggak terlalu nunggu terlalu lama, terus mau yang daya tahan tubuhnya jauh lebih baik daripada beli yang kecil-kecil, terus mau juga yang dipegangnya udah enak, nggak kabur-kaburan banget. Nah ini sub adult yang gue rekomendasiin, tapi harganya itu biasanya paling mahal karena ya itu keuntungannya kalian bisa dapetin banyak hal. Nah kalau yang dewasa itu paling kalem biasanya, jadi enak banget buat dimainin, terus lucu. Terus kalau di Repja kan biasanya yang adult tuh gede-gede. Nah kalau kalian pelihara sendiri kadang nggak bisa segede gecko adult yang di Repja karena kita ngerawatnya terbaik lah gitu. Kadang orang buat para pemula itu pengen banget punya gecko yang gendut-gendut, yang lucu. Apa salahnya dia beli langsung yang adult yang udah karakternya kalem, bodinya gendut, ekornya gendut, terus enak gitu buat dipegang, dimainin kayak gitu. Tapi ya harganya udah pasti paling mahal dibanding yang ukuran-ukuran di bawahnya. Terus pertanyaan selanjutnya, gecko jantan boleh langsung dikawinin lagi sama betina yang lain apa enggak ya setelah kawin? Waduh kasihan banget gecko, walaupun sebenarnya mau-mau aja mungkin ya, tapi ya bayangin
aja. Kalau gua lebih ke jangan mengeksploitasi hewan sampai sebegitunya gitu. Karena dia juga punya batasan. Kalau misalnya kalian ngawinin terus-terusan, bisa jadi kualitasnya dia menurun, kesehatannya menurun, terus umurnya nggak panjang. Yang kayak begitu-begitu kalian korbanin kan kasihan juga. Ini kan makhluk hidup juga sebenarnya. Terus kalau di Repjak itu paling nggak ngawinin berjarak 2-3 hari itu udah paling cepet. Kenapa begitu? Karena 2-3 hari gecko paling nggak udah makan 1-2 kali di farm Repjak. Jadi dia tuh harus makan dulu, harus makan yang oke, yang lancar, yang bagus, bernutrisi. Habis itu baru bisa dikawinin. Nah, setelah dikawinin dia hasilnya biasanya jadi bagus, clutch betina panjang, terus biasanya sekali kawin aja udah langsung jadi, kayak begitu-begitu. Jadi nggak perlu memaksakan, oh jantannya harus cepet-cepet nih kawinin. Toh betina yang ovulasi juga jaraknya kan lama, panjang ovulasinya. Walaupun tiba-tiba ovulasi barengan nih, terus bisa dijarakin ya seminggu juga masih ada ovulasi yang pertama itu. Jadi nggak usah terlalu keburu-buru lah buat ngawinin gecko. Terus yang terakhir nih, pertanyaan ke-10, kalau geckonya birahi, ada cara lain nggak selain dikawinin? Karena cuman mau pelihara 1 ekor doang. Ya sebenarnya gecko nggak dikawinin nggak masalah, cuman resikonya gecko itu bisa jadi mogok makan. Jadi misalnya kalau jantan nih, ya jantan betina sih, saat masuk masa birahi dia biasanya mogok makan, dan itu normal sebenarnya buat gecko, asal bodinya tetap gendut-gendut aja, walaupun agak mengurus sedikit tapi tetap kelihatan sehat. Itu nggak masalah guys. Mau gecko kalian nggak makan 3 bulan 2 bulan pun, atau makannya jarang-jarang, makan gecko saya kok makan cuma 1 doang, nggak masalah sama sekali. Itu udah normal buat gecko yang adult. Nah, jadi biasanya yang bikin worry itu si pemiliknya sendiri. Jadi pemiliknya mikir, aduh kasihan nih gecko udah lama banget nggak makan, segala macam. Terus apa dikawinin ya? Tapi kalau dikawinin pengennya cuma punya 1, ya serba salah ya. Tapi balik lagi mungkin tadi ke pertanyaan keberapa gitu, gue udah jelasin, jangan samain kita sama gecko. Kalau kita misalnya nggak makan berhari-hari, waduh kasihan banget, kurus, asam lambung, segala macem. Tapi kalau gecko, siklus gecko di alamnya memang kayak begitu. Kalau kalian googling gecko yang di alam, di habitat aslinya, itu gecko kurus-kurus kok, tapi hidupnya bisa lama, bertahan hidupnya panjang walaupun dia nggak makan sebegitu lamanya. Karena gecko di alam jarang banget ketemu makanan yang setiap hari, setiap 2 hari apa 3 hari sekali. Dia bisa ketemu makanan dia seminggu sekali, baru ada serangga lewat 1 dimakan. Terus 2 minggu baru lewat lagi jangkrik 1 gitu dimakan. Kayak begitu. Jadi ya udahlah, emang kayak begitu. Jangan terlalu maksain, jangan terlalu stres juga sampai disuap-suapin. Nggak perlu kayak gitu guys, karena gecko memang kalau udah adult emang jarang makan. Yang penting dia sehat-sehat aja, dia nggak lemes dan tetap aktif begitu. Tuh geckonya fine-fine aja kok. Nah, jadi itu aja video kita kali ini. Mungkin rada panjang ya karena pertanyaannya 10 dan lumayan kompleks juga ternyata penjelasannya. Kalau kalian mau dibikinin video kayak gini lagi, coba request aja, atau kalau ada, pantengin terus nih story-nya official Repjak, biar kalau misalnya ada kolom pertanyaan kayak begitu lagi, bisa ada kesempatan buat tanya jawab lagi kayak begini, kalian nggak kelewatan buat nanyanya. Ya, jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, juga bagikan ke teman-temannya biar makin banyak yang tahu tentang gecko, dan juga jangan lupa subscribe channel Repjak biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Bye bye.